Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Dinar di channel Dinar Hair seperti biasa. Hari ini balik lagi bakal ngomongin satu hal yang enggak sih, sebetulnya kayaknya hari ini aku bakalan curhat aja deh, curhat sama teman-teman semua. Siapa tahu mungkin ya ada yang ngalamin hal yang sama aku. Karena kalau tidak curhat itu nanti jadi jerawat. Nggak jadi jerawat sih ya, maksudnya kalau nggak curhat tuh ngeganjel gitu ya. Jadi mending kita omongin aja di sini bareng-bareng dan obrolin bareng-bareng juga. Barangkali ada yang ngalamin hal yang sama kayak aku, dan aku juga pengen tahu pendapat teman-teman soal hal ini kayak gimana. Biar bisa saling bertukar pandangan lah soal hal itu. Oke. Tapi hari ini kita sambil maskeran ya. Sambil maskeran yang baru aja aku dapetin ya, 2 produk hits dari Scarlett yang baru juga keluar. Karena apa yang baru dari Scarlett pasti aku ngintilin. Ada Seriously Soothing Hydrating Gel Mask, ini baru keluar dari kulkas biar adem. Sama Herbalism Mugwort Mask. Ini udah aku cobain beberapa hari ya, langsung gitu datang langsung aku cobain, dan dua-duanya enak. Tapi ini kayaknya punya 2 fungsi yang beda ya. Kayaknya kalau yang pink ini, kalau yang hydrating gel mask ini kan teksturnya kayak gini ya. Ya gel ya, namanya juga gel mask. Masker gel berarti. Nah, ini tuh ada ekstrak berry-berrynya gitu loh, berry. Ada ekstrak rose-nya juga. Bentuknya jelly gitu. Jadi kalau dimasukin ke kulkas dulu itu bikin adem ke kulit. Nah, itu tuh bikin menenangkan peradangan juga gitu loh. Ini suka aku pakai kalau misalnya si kulit lagi lagi misal radang-radang gitu ya, atau habis panas-panasan gitu di luar. Aku tenangin kulitnya pakai ini biasanya. Ini teksturnya enak banget sih. Begitu dipakein ke kulit tuh langsung nyes dan langsung ngeresep gitu ke kulit. Langsung ngeresep ke kulit tuh kalau dipakainya tipis. Kalau misalnya dipakainya tebal-tebal ya kayak masker aja gitu. Cuma kadang aku lebih suka kalau ini pakainya tipis aja gitu, jadi ngeresep. Nah, ini biasanya enak banget buat dipakai nenangin kulit gitu. Ada spatulnya juga di dalamnya ya. Ini kandungannya ada allantoin, ada ekstrak berries yang tadi aku bilang ada 7 ya, 7 berries gitu, yang manfaatnya bagus banget buat kulit. Ada brightening agentnya juga. Ini cocok buat segala jenis kulit sih disebutnya, cuma mungkin lebih pas kalau menurut aku dengan tekstur kayak gini untuk kulit yang kering. Sementara yang satu lagi, yang mugwort itu yang hijau, itu cocok banget untuk kulit yang berjerawat. Jadi kulitnya bisa jerawatnya bisa cepet kering pakai itu. Yang ini satu lagi, ini yang hijau ya. Kalau ini teksturnya kayak wanginya wangi green tea banget, enak banget. Ini kalau misalnya aku lagi tumbuh jerawat mau head, aku pakai yang ini. Wanginya enak banget sih. Penyuka green tea pasti suka sama wangi ini. Enak sekali. Teksturnya kayak gini ya. Dia kalau misalnya udah selesai itu sekitar 20 menit langsung kering gitu di wajah. Sementara kalau yang gel enggak, tetap aja basah gitu. Ya, aku mau cerita ya, balik lagi ya. Jadi gini, akhir-akhir ini tuh, jadi kan anak aku tuh umurnya yang pertama udah 7 mau 8 tahun. November ini dia 8 tahun. Sementara anak yang kedua itu udah mau 3 mau 4 tahun. Jadi memang kalau ketemu saudara gitu ya, atau ketemu ketemu orang lah gitu ya, kalau misalnya ngobrol topiknya tuh pasti seputar nambah anak gitu. Wah, udah besar, kapan nih nambah anaknya gitu ya kan. Ini pasti banyak yang ngalamin nih. Jadi problem ini tuh kadang buat aku sama suami kayak deep talk gitu ya, kayak kita ngobrol seberapa penting sih sebetulnya gitu kita cepet nambah anak gitu. Itu yang jadi akhirnya jadi topik pembicaraan kita berdua, yang akhirnya menemukan satu kesepakatan yang sebetulnya kita deep talk soal ini tuh nggak sekali 2 kali sih, tapi sering banget gitu ngomongin soal nambah anak, dimana aku adalah tim yang pengen banget nambah anak
gitu ya, nambah lagi karena ya at least 3 lah gitu ya aku pikir ya. Tapi kalau suami kekeh bahwa sepertinya kita sanggupnya hanya 2 gitu untuk saat ini gitu, dan nggak kepikiran dia untuk nambah lagi gitu ya. Mungkin kalau suami mikir biaya segala macam gitu ya, terus dia juga mikirin nanti kamu sakit lagi gimana gitu ya, repot lagi dan lain-lain gitu. Kayaknya kita saat ini belum sanggup, maksudnya dari anak kedua baru lepas dari segala kerepotan gitu, terus tiba-tiba harus disambung lagi dengan rutinitas yang sama seperti yang dulu pernah kita lalui gitu tuh, kayaknya kita belum siap. Setelah dipertimbangkan ya memang tidak siap akunya gitu ya, belum siap. Tapi kalau ada bayi sih mau ya mau, cuma kan siap dan tidaknya itu beda hal gitu ya. Nah jadi suka ditanyain gitu sama orang-orang, kapan nih nambah anaknya, ini udah gede nih. Nah begitu kita jawab kalau kayaknya untuk sekarang 2 dulu deh, wah langsung disemprot dong. Disemprot dalam artian kayak, masa sih anaknya cuma 2 aja? Hah, terbang sendiri. Kena kipas. Masa sih anaknya cuma 2 aja? Tuh, kamu kan orang beriman gitu, bawa-bawa iman juga ya gitu ngomongnya. Terus Rasulullah tuh suka loh sama hamba yang jumlahnya ya suka dengan umatnya yang jumlahnya sangat banyak gitu. Nah akhirnya kadang cuma membuat kita kayak gitu ya, terdiam, mingkem, nggak bisa ngomong apa-apa karena kayak gak cukup kayaknya gitu ya untuk berargumen hanya dalam sekali waktu itu aja, tapi bisa nyampein maksudnya kita sekaligus gitu. Dan kayaknya persepsi kita dengan orang itu juga nggak sama gitu. Nah ini yang aku jadi mikir, kalau ternyata jangan-jangan gitu ya, kita tuh selama ini ada di 2 ekstrim yang berbeda gitu ya. Yang satu ada di kubu udahlah yang penting punya iman, yakin bahwa Allah itu maha pemberi, Allah itu maha mencukupkan rizki, percaya setiap anak ada rizkinya. Oke, saya juga orang beriman, saya juga percaya bahwa setiap anak ada rizkinya. Sementara gitu ya, kubu yang satu lagi nih, yang satu lagi ya ekstrim di seberangnya gitu ya, menganggap bahwa buat apa sih gitu ya punya anak kalau ujung-ujungnya kita cuma nyakitin mereka gitu ya. Terus kalau misalnya nggak sanggup ya udah nggak usah maksain gitu. Terus ada lagi yang benar-benar ekstrim sampai milih buat child free karena ya nggak ada urgensitas ya gitu. Pasti jawabannya populasi manusia udah banyak lah di bumi gitu, ngapain kita nambah-nambahin gitu ya. Ada jawabannya kayak gitu. Nah aku di sini kayak mikir untuk mencoba perspektif bahwa sebagai orang beriman iya gitu ya, tapi sebagai orang yang logis pun iya gitu. Emang bisa gitu, menurut aku bisa banget gitu ya, karena sejauh pemahaman aku muslim itu harus berpikir logis justru gitu ya. Jadi seorang muslim harus berpikir logis tapi juga tetap dalam koridor keimanan gitu ya, dalam koridor keimanan yang benar tentu saja gitu ya, dengan pemahaman yang benar juga. Satu sisi pastilah gitu ya, aku percaya bahwa setiap anak itu punya rezekinya masing-masing, tapi bukan berarti kita jadi nggak perhitungan dengan ranah ikhtiar yang harus kita pertimbangkan. Kayak misal gitu, maaf ini kalau agak menyinggung ya, mungkin ada yang tersinggung, aku minta maaf duluan. Misal ternyata sebetulnya gitu ya kemampuannya tuh nggak nyampe gitu ya untuk mengurus satu anak misal gitu. Nggak pakai standar yang tinggi ya, misal pakai standar yang menengah biasa lah gitu ya, yang memang cukup layak untuk anak itu hidup gitu ya. Dipikir-pikir untuk diri sendiri saja ternyata tidak cukup gitu, tapi untuk nambah anak makin tambah repot pasti gitu ya. Sebagai muslim yang mengikhtiarkan keturunan yang baik gitu ya, maka dia bisa memplanning dirinya sendiri gitu ya, dan suami untuk menunda di waktu sampai di waktu yang terbaik itu datang gitu ya, memantaskan diri dulu sampai bisa menjemput anak selanjutnya, memprogram dalam artian ya anak selanjutnya, sampai mereka dalam kacamata ikhtiarnya mereka sebagai manusia gitu ya, menganggap bahwa oh iya kita bisa nih nambah anak gitu. Itu menurut aku gitu bagian dari tawakal juga, yang berarti menginginkan keturunan kita tuh keturunan yang berkualitas
karena kasihan atuh ya gitu. Masa kita udah tahu sebetulnya kita nggak mampu gitu, tapi udahlah, lahaula aja gitu ya, pakai istilah lahaula gitu, padahal jelas-jelas tidak mampu. Dan akhirnya anak itu hadir pas lahir ya akhirnya penuh dengan kekurangan gitu jadinya gitu ya, kekurangan di sana sini yang seharusnya menjadi hak utama bagi anaknya justru nggak bisa dipenuhi gitu sama keluarganya. Ya menurut aku itu zolim, menurut aku itu zolim juga. Tapi beda hal gitu ya, aku juga nggak setuju gitu ya sama ekstrim yang ekstrim yang di seberangnya yang menganggap bahwa ya udah milih buat child free aja biar masalah selesai. Aku pun tidak setuju gitu ya. Kenapa? Karena itu bukan dari solusi. Apalagi ada ucapan gitu ya, istilah kalau salah satu selebgram gitu ya, influencer gitu ya, mengatakan bahwa unlikely gitu kalau misalnya nggak mungkin lah gitu kalau misalnya ada istilah hamil tapi yang tidak direncanakan, dalam artian kebobolan gitu. Dia nggak ada istilah itu di dalam kamus hidupnya dia, karena nggak mungkin kata dia, soalnya hamil itu bisa di planning, tidak hamil pun bisa di planning gitu. Memang betul gitu ya, hamil bisa di planning, tidak hamil juga bisa di planning. Tapi sebagai orang yang beriman harus percaya bahwa ada kuasa Allah di sana. Ada ada campur tangan Allah di sana. Yang ketika Allah menghendaki untuk jadi, walaupun kalian berusaha sekuat tenaga menahan gitu ya untuk tidak hadir dulu gitu ya, anak selanjutnya atau anak pertama let's say gitu ya. Ya kalau Allah katakan jadi gitu, mau pakai IUD ya. Yang pakai IUD kebobolan banyak kan sih? Banyak. Pakai pengaman yang manual itu ya, itu banyak gak sih kebobolan? Banyak. Bahkan ada kisah yang udah vasektomi pun gitu ya, dia kebobolan dalam artian istrinya jadi hamil, ada juga gitu. Itu tuh apa sih tandanya? Ya itu tandanya kuasa Allah gitu, kuasa Allah hadir di sana gitu ya, menjadi kodok bagi si orang tua tersebut untuk mengurus anaknya gitu, karena tandanya sudah dititipkan gitu oleh Allah secara langsung gitu. Ya udah gitu ya, kalau udah ikhtiar nahan tapi ternyata hamil, ya diterima lah, emang mau diapain lagi, harus diterima dan disyukuri, berarti dipercaya oleh Allah gitu ya. Jadi kalau menurut aku intinya mah dihargai aja gak sih gitu ya. Maksudnya untuk saat ini dia mau cuma punya anak satu, ya udah mangga, karena ada satu anak juga pertanggungjawabannya teh ribet. Sundanya keluar. Pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah tuh ya berat juga gitu. Satu anak, 2 anak, 3 anak, 8 anak gitu ya, semuanya punya pertanggungjawaban masing-masing di hadapan Allah gitu ya. Jadi harus menghargai gitu ya keputusan satu keluarga yang mungkin dia hanya sanggupnya 3 gitu ya, misal sudah gitu ya, kalau lebih dari 4 pun misal kata dokter ada madorotnya gitu ya ke ibunya dan lain-lain, ya udah gitu, itu berarti keputusan mereka gitu ya, yang nanti akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dihargai aja gitu ya, termasuk ketika ada yang memutuskan untuk nggak mau nambah dulu tuh ya jangan dipaksa gitu ya, walaupun tujuannya basa-basi atau tujuannya baik gitu, kayak biar tambah rame, biar nanti nggak ditinggalin gitu, biar nanti masih ada anak kalau yang lain udah pada besar dan sukses. Ada itu mah ya hakikatnya ya, mau anak banyak anak sedikit juga pasti ditinggal. Pasti ketika mereka besar mereka akan menemukan kehidupannya sendiri gitu. Kalau umurnya panjang gitu ya udah gitu, intinya mau anak sedikit mau anak banyak, ujung-ujungnya kita pasti bakal ditinggal, entah itu mereka dengan kehidupannya atau entah dengan kematian, entah kita duluan atau entah anak kita duluan gitu. Jadi hargai aja gitu, hargai keputusan orang lain gitu ya untuk memplanning kehidupannya. Jangan menjudge orang tersebut, wah dia tidak beriman gitu ya, nggak percaya kalau misalnya Allah itu maha pemberi rezeki. Ya nggak gitu atuh gitu ya, bukan berarti dia tidak beriman kepada Allah, justru bisa jadi dia sangat beriman, makanya dia mengikhtiarkan
karena dia percaya nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan, dan itu semua berat gitu. Makanya dia memplanning gitu ya, dan semoga planningnya dia dan kehendaknya Allah itu sejalan. Kalaupun tidak sejalan, ya udah diterima, berarti itu keputusan dari Allah. Bener gak sih? Hidup jadi lebih tenang gitu. Intinya mah jangan ada di dua kubu yang ekstrim tadi gitu ya. Menjadi muslim yang logis harus gitu ya, memikirkan dan memplanning segala sesuatunya harus, mengukur diri harus, tapi juga bukan berarti menafikan itu semua sama sekali gitu, nggak kayak gitu ya. Jadi tetap tidak mendewakan ikhtiar gitu ya, tidak mendewakan kalau ikhtiar kita itu segala-galanya gitu ya. Tetap harus percaya kalau ada kehendak Allah di belakangnya. Tapi itu ya, yang namanya tawakal, rumus ya, yang namanya menurut aku yang dulu diajarin guru ngaji, rumus dari tawakal itu adalah ikhtiar ditambah dengan doa. Ketika sudah berikhtiar, maka kita ditambahi dengan berdoa yang sungguh-sungguh gitu. Jadi apapun itu ikhtiar keluarga, teman-teman semua ya dihargai, termasuk kita menghargai ikhtiar orang lain. Dan kayaknya berhenti aja deh basa-basi yang kayak gitu ya, kayaknya nggak perlu gitu basa-basi buat kalau misalnya nanya, Mbak kira-kira ada planning buat nambah anak lagi apa enggak gitu, itu kan jawabannya kayak membiarkan si orang tersebut memberikan jawaban apapun gitu ya. Beda lagi kayak, kok belum nambah anak sih, ini anaknya udah gede loh gitu. Itu kan kayak ngejudge langsung gitu. Apalagi ada kata-kata, wah masa cuma segitu anaknya, Allah juga menjamin rezeki anak-anak kayak gitu, jangan nanti kamu nyesel, dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain gitu, yang bikin hati jadi pegel gitu ya. Bukan telinga aja yang pegel dengerinnya, hati juga pegel gitu. Jadi mending mah hargai aja gitu ya. Buat yang mau nambah anak, mau anaknya banyak dan dia mau bertanggung jawab dengan anak-anak, ya udah dukung aja. Mau anaknya 8, 9 terserah, nggak apa-apa gitu ya. Jangan akhirnya kita mikir wah itu zolim ke anak-anaknya gitu. Belum tentu, siapa tahu dia sudah memikirkan jauh ke depan gitu kan. Kita nggak tahu dalaman rumah tangga orang lain kayak gimana ya. Jadi udahlah gitu, stop lah gitu ya kita mikirin hal yang kayak gitu ya, mikirin planning orang lain harus kayak gimana dan kita ngatur gitu ya. Jangan, biarin mereka dengan hidupnya mereka, dan karena mereka yang akan mempertanggungjawabkan anak-anak mereka nanti di hadapan Allah gitu. Pengasuhannya pengasuhannya, cara mereka membesarkannya, ngasih makan apa, mendidik apa gitu, itu kan nanti ada masing-masing gitu pertanyaannya di hadapan Allah tuh ya. Sementara kalau aku pribadi dengan suami memilih untuk nanti dulu. Kalau suami sih sudah cukup 2, cuma kalau aku nanti dulu, karena kan ya wallahu a'lam bishawab ya, Allah menitipkan lagi atau tidak. Kalau sekarang tidak diikhtiarkan untuk menambah lagi gitu ya. Jadi alkemi untuk sementara tidak akan punya adik karena ya hamilnya berat, melahirkannya berat, tanggung jawabnya juga pasti berat gitu. Mikirin kalau 2 anak aja aku masih belum bisa kontrol emosi gitu ya, apalagi nanti nambah 1, yang udah pasti kerepotannya juga nambah jadi 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat ya. Kalau berkaca diri sih belum siap gitu. Jadi buat teman-teman yang masih berjuang dengan anak-anaknya masing-masing dan belum ada planning buat nambah, tapi udah dijudge sana sini sama orang buat nambah anak, semangat ya. Semoga teman-teman yang masih suka iseng juga nih gitu ya, nanyain kapan nambah, di stop aja lah ya, karena bisa jadi orang itu juga nggak nyaman ditanya-tanya kayak gitu tuh, apalagi dijudge segala macam gitu. Bikin mau jawab susah gitu ya, karena pasti nggak akan ngerti gitu ya. Nggak dijawab juga ya kesel gitu dengernya. Ini kita nanya-nanya hal lain aja lah yang jauh lebih produktif ya, betul tidak? Oke, kayak gitu. Jadi ini sebenarnya adalah topik yang akan diobrolin sama suami. Siapa tahu nanti diobrolin lebih dalam lagi ya. Dan kita tanya-tanya juga biar teman-teman tahu bahwa kalau di keluargaku, suamiku yang tidak mau nambah anak. Biasanya kan normalnya
perempuan ya yang kapok gitu, nggak mau punya anak lagi karena ngerasain sakit dan lain sebagainya. Nah tapi kalau di keluargaku, aku dan suami itu sebetulnya suami yang tidak ingin menambah anak gitu. Nanti kita tanya-tanya ya nextnya apa sih perspektif dia gitu, kenapa dia sampai memutuskan untuk udah stop aja gitu. Bahkan tau gak sih, aku habis lahiran Kemi ya, masih dijahit nih. Kemi baru banget keluar fresh from the womb. Baru banget keluar dari rahim gitu, masih ea gitu, suaranya masih keras. Suami udah jawab gini di depan aku, nih oke, stop, jangan minta anak lagi, kata dia gitu. Itu ucapan dia pertama kali setelah aku melahirkan Alkemi anak kedua. Jadi nanti kita tanya-tanya ya perspektifnya apa, yang pada awalnya aku nolak gitu ya, sudut pandangnya dia, sampai kesini-sininya aku mulai paham. Nah aku pengen teman-teman juga tahu soal hal itu. Ya aku mau lanjut maskeran lagi pakai yang si Mugwort. Ini yang lagi ngehits itu ya, masker yang lagi ngehits di mana-mana ada bahannya Mugwort. Sekarang aku mau cuci muka dulu. Udah selesai tadi yang yang gel, yang pink ya, yang soothing and hydrating gel mask. Sekarang aku mau cobain yang Mugwort, si hijau yang manfaatnya banyak sekali, terutama buat kalian yang berjerawat. Ini bisa nenangin gitu karena ada ekstrak green tea-nya dan wanginya emang green tea banget. Juga bisa calming kulit kita yang lagi radang. Kalau kalau serum, day cream gitu ya, terus night cream, itu kan kemungkinan besar ada nggak cocoknya ya, kayak justru malah bikin kusam atau apalah gitu. Cuma kalau masker tuh nggak bisa ditolak nggak sih, maksudnya kayak kemungkinan kecil gitu nggak cocoknya, kemungkinan besar ya cocok-cocok aja gitu kalau sama masker. Jadi ini produk Scarlett yang sayang banget lah kalau dilewatin, apalagi harganya cuma 75.000. Karena aku aneh deh, itu Felicia tuh ngeiniin harganya gimana ya, maksudnya kan bahan baku beda-beda, mana bahan bakunya berkualitas lagi, kok bisa sih per itemnya tuh harganya murah gitu loh. Kan aku jadi bahagia sebagai emak-emak bisa skincarean dengan harga yang affordable. Pasti loh. Katanya Felicia baru lahiran ya, selamat Feli dan Hito, semoga anaknya sehat selalu, bahagia juga. Makasih produk-produknya. Anaknya putih cantik gitu kan ya, putih pink gitu bibirnya. Terus ada yang komen anaknya seperti Scarlett, putih dan pink. Produknya rata-rata putih pink gitu. Aduh ini wangi banget sih, aku seneng green tea ya. Makanan pun ke segala yang green tea tuh enak gitu dan aku pasti suka. Dan ini wanginya enak sekali, jadi bikin mood langsung naik. Adem lagi, baru keluar dari kulkas kan, jadi pas kena kulit langsung nyes gitu. Udah deh, sesi maskeran dan curhatan kita hari ini selesai ya. Curhatan di kata-katain, gak dikata-katain ya, maksudnya di judge segala macem lah. Kirain tuh aku nggak akan ngalamin sama sekali gitu loh kayak gitu, karena aku orang yang cukup bodo amatan gitu ya.